Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai chapter 6, yaitu tentang persediaan ya. Ini studi objektifnya, nanti dibaca silahkan ya. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan ya. Jadi dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya, ini mereka perbedaannya dengan perusahaan jasa, mereka memiliki persediaan. Kalau dia perusahaan dagang, bentuknya adalah persediaan barang dagang yang siap untuk dijual. Kalau dia manufaktur ya, dia persediaannya ada 3 ya. Ada persediaan barang mentah ya, bahan baku mentah, ada persediaan yang dalam proses produksi, dan ada persediaan yang dalam bentuk barang jadi ya, barang yang siap untuk dijual. Nah, dalam menentukan menghitung persediaan yang tersedia atau jumlah persediaan yang tersedia dalam perusahaan, itu ada 2 metode ya. Cycle inventory taken for 2 reasons ya. Jadi ada 2 metode pencatatan. Yang pertama adalah perpetual system dan yang kedua adalah periodic system. Kalau perpetual system, dia mengecek secara akurat pencatatan inventory. Biasanya perusahaan yang menggunakan perpetual system, dia itu langsung mengidentifikasi secara spesifik pada persediaan mana yang dijual ya. Biasanya dia menggunakan specific identification ya, sehingga mengecek secara akurat pencatatan inventorinya. Begitu ada penjualan ya kan, dia juga mencatatkan harga pokok penjualannya, mencatatkan persediaan yang terjual ya. Nah, kemudian determine amount inventory loss, waste, raw material, spotting, employee theft ya. Jadi menentukan jumlah inventory yang hilang, yang rusak ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang periodic system ya, determine the inventory on hand. Dia menghitung persediaan yang ada di tangan pada akhir periode tentunya ya. Pada akhir periode dia akan melakukan perhitungan terkait dengan persediaan yang ada di gudang. Dan kita sering menyebutnya sebagai stock out of none. Kemudian determine cost of goods sold for the period. Jadi menentukan atau memperhitungkan harga pokok penjualan pada periode tersebut. Jadi setelah mengetahui berapa persediaan barang di gudang yang tersisa, maka berarti selebihnya itu adalah barang yang sudah terjual, yang termasuk sebagai cost of goods sold ini ya, atau harga pokok penjualan. Taking physical inventory involve counting, weighing, measuring each kind of inventory on hand. Jadi meliputi menghitung, ya kan, istilahnya menghitung berat, mengukur dan sebagainya, ya, beberapa jenis inventory yang ada di tangan. Ya. Ketika business is close or when business is slow. Ya. Jadi ketika bisnis akan ditutup atau ketika bisnis itu mengalami pelambatan. At the end of accounting period, biasanya dilakukan pada akhir periode. Jadi perhitungan persediaan ini biasa dilakukan, ya kan? Ketika apa? Ketika bisnis akan ditutup, ya kan? Akan ditutup, kemudian perusahaan menghitung untuk mengetahui berapa sih persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Atau ketika bisnis itu berjalan dengan lambat. Atau kalau misalkan perusahaan itu going concern, maka setiap akhir periode, ya, periode akuntansi, perusahaan akan menghitung persediaan fisik mereka, ya, persediaan fisik mereka ini.
Nah, menentukan kepemilikan barang. Nah, ini good in transit ya. Good in transit, purchase good not yet received ya, membeli barang tetapi belum diterima atau menjual barang tetapi belum dikirim. Nah, ini good in transit ini juga nanti akan menentukan ya. Good in transit should be included in the inventory the company that has legal title to the good. Legal title is determined by term of sale. Jadi kapan barang ya kan, kapan barang itu secara legal milik perusahaan, ya. Apakah ketika dia diterima ataukah ketika dia sudah diserahkan kepada kurir atau dalam perjalanan good in transit, ya. Nah, good in transit ini kalau misalkan tidak diperhitungkan secara tepat, nanti kita akan salah dalam menentukan jumlah persediaan, ya, di gudang. Seringkali kita sudah mengakui ya kan barang good in transit ini sebagai milik kita, barang yang ada dalam perjalanan, ya, itu secara legal sudah milik kita dan sudah dicatat dalam buku akuntansi kita. Tetapi ketika melakukan stok opnam di gudang kan barangnya belum ada, ya kan, di gudang kan barangnya belum ada, masih dalam perjalanan. Tapi karena kita kurang cermat, kemudian kita ngitung, oh persediaan barang di gudang sekian, padahal masih ada barang yang masih dalam perjalanan. Nah, sehingga ketika kita salah dalam menghitung, ya kan, berapa jumlah persediaan ya, on hand kita, ya kan, karena tadi tidak memperhitungkan good in transit, maka nanti kita juga akan berdampak pada HPP-nya, ya kan, harga pokok penjualannya, yang nantinya juga akan berdampak pada laba rugi dan juga akan berdampak pada laporan posisi keuangan, karena persediaan juga nanti akan munculnya di laporan posisi keuangan. Jadi dampaknya nanti dalam perhitungan cost of goods sold-nya, dalam laporan laba ruginya, dan dalam laporan posisi keuangannya. Ya. Jadi ini juga harus diperhatikan nih legal title-nya, ya kan? Ini kapan sih perusahaan istilahnya memiliki barang tersebut? Nah, bentuknya termnya ada dua, ya. Good in transit itu FOB shipping point, ya. Kalau FOB shipping point ini, ya kan, kepemilikan buyer itu terjadi ketika si penjual itu menyerahkan barangnya kepada kurir, ya. Itu sudah menjadi milik si buyer. Tetapi kalau misalkan FOB destination, kepemilikan itu ketika kurir menyerahkan kepada si buyer. Nah, ini legalitasnya, ya. Jadi penting sekali untuk pengakuan, ya. Prinsip pengakuan nanti akan penting sekali di sini, yang akan akan mempengaruhi juga nanti terkait dengan perhitungan. Ya, kita lewat saja ini pertanyaannya, kita lanjutkan ya. Kemudian determining ownership of good, ya, menentukan kepemilikan, masih terkait dengan kepemilikan. Nah, dalam usaha dagang khususnya ya, kita sering mendengar yang namanya barang konsinyasi. Ya. Barang konsinyasi ini ya, jangan dianggap sebagai persediaan perusahaan. Meskipun kita barang tersebut ada di tangan perusahaan, ya kan? Karena pada dasarnya itu adalah barang pihak ketiga, bukan milik perusahaan. Perusahaan hanya diminta untuk menjualkan, ya, menjualkan barang tersebut. Ya, nanti kalau misalkan terjual itu akan mendapatkan fee dari situ. Tetapi barang konsinyasi ini bukan milik perusahaan. Jadi jangan dicatat sebagai persediaan perusahaan. Awas ini, ya. Nah, nanti kalau misalkan dicatat sebagai persediaan, ya nanti akan berpengaruh di laporan posisi keuangannya, ya. Nah, itu harus ada perhitungan cost of goods sold-nya, nanti menjadi salah, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perhitungan persediaan. Unit cost can be applied quantity on hand using the following costing method, ya. Jadi ketika kita ingin menghitung inventory, ada beberapa metode yang biasa digunakan. Ada 3 metode, ya, sebenarnya 4, ya, tetapi yang satu itu
tidak berlaku dalam standar IFRS ya, maupun IAE sekarang. Dulu berlaku ketika kita masih berpegang pada GAAP, General Accepted Accounting Principle. Tapi kalau karena sekarang sudah menggunakan IFRS, metode yang keempat itu tidak berlaku lagi. Yang pertama, metode yang diakui adalah specific identification. Kalau specific identification langsung mengarah kepada persediaan yang secara akurat tadi. Ya, secara akurat. Oh, yang terjual barang mana? Langsung menuju ke barang tersebut dibeli pada tanggal kapan dengan harga berapa. Ya, sehingga cost of goods sold-nya langsung akurat, spesifik menuju kepada persediaan tersebut. Yang kedua, menggunakan cost flow assumption. Ada first in, first out, ada average cost. Yang pertama masuk harus pertama kali keluar. Artinya yang paling lama dibeli, ya kan, yang harus keluar lebih dulu. Ya kan? Yang keluar lebih dulu. Jadi seperti itu. Nanti kan itu terkait karena harga pembelian itu kan tidak selalu sama. Harga pembelian persediaan itu. Ya kan? Pembelian masa lalu, pembelian selanjutnya dan selanjutnya itu kadang kan mengalami perubahan harga. Ya, mengalami perubahan harga. Mungkin juga pengaruh pada kuantitas pembelian. Ya, pada kuantitas pembelian. Mungkin juga pengaruh pada diskon tadi, adanya diskon dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi, yang paling lama dibeli harus yang lebih dulu dikeluarkan. Karena kalau yang paling baru, nanti kalau barangnya itu mudah rusak, ya kan? Nah, nanti malah barangnya akan rusak, ya kan, expired. Ya, makanya LIFO itu ya last in first out. Ya, barang yang paling terakhir dibeli, ya, yang harus keluar. Ya, artinya barang yang sudah lama itu harus paling terakhir keluarnya. Nah, itu kan tidak rasional, ya, tidak bisa ditangkap secara rasional. Bagaimana kita menggunakan metode tersebut, ya? Nah, nanti barangnya expired dong. Kalau misalkan barang itu mudah expired, ada masa expirednya, ya. Makanya metode tersebut dalam IFRS tidak lagi digunakan karena tidak rasional, ya. Yang digunakan adalah first in, first out. Ya. Kemudian menggunakan average cost. Kalau average cost semuanya dijumlah, ya, berapa unit, kemudian berapa nilai moneternya, berapa rupiah, kemudian dibagi, diketemui harga rata-ratanya. Ya. Jumlah unitnya dijumlahkan, ya, kemudian jumlah rupiahnya juga dijumlahkan, di total semua, kemudian rupiah per unit ditemukan berapa biaya rata-ratanya, ya. Nah, ini tadi specific identification, ya. An actual physical flow costing method in which item still in inventory are specifically costed to arrive at the total cost and ending inventory. Ya. Jadi langsung menuju kepada barangnya secara spesifik. Oh, hari ini dijual TV, ya kan? TV tersebut, persediaan TV tersebut, TV yang mana nih, ya kan? Kan bisa ditunjuk langsung secara spesifik kepada barangnya. Oh, TV yang dibeli pada tanggal sekian dengan spesifikasi seperti ini, harga perolehannya berapa, ya kan? Costnya berapa. Nah, itu seperti itu. Tapi praktik ini jarang, ya kan, jarang menggunakan specific identification ini, ya. Terutama pada perusahaan-perusahaan besar ini jarang menggunakan ini, ya kan? Karena akan ribet sekali, ya kan? Kalau misalkan kuantitas barangnya itu banyak, biasanya pada entitas-entitas yang kecil, ya kan, menggunakan specific identification ini. Most company make assumption cash flow, ya, about which unit. Jadi kebanyakan mereka menggunakan cash flow assumption ini, ya, menggunakan FIFO ataupun average.
Ini ilustrasinya. Assume Griffiths TV Company purchase 3 identical, ya, 46 inch TV on different dates, ya. TV yang membeli, ya kan, TV yang identik, yang sama, ya kan, dengan lebar 46 inch, ya, pada harga yang berbeda dengan cost yang berbeda juga, ya, yang satu 700, yang satu 750, yang satu 800. Ya, during year perusahaan ini menjual 2 set, ya, 2 set dengan harga masing-masingnya itu 1.200 harga jualnya, ya. Berarti kalau 2 berarti 2.400 dolar, ya. Nah, ini pembeliannya Februari TV 700, kemudian Maret, ya kan, 750, Mei 800, dan penjualan pada 1 Juni totalnya 2 TV dengan harga 1.200. Kalau 2 berarti 2.400. Ya. Nah, yang terjual itu adalah TV yang teridentifikasi dengan harga 700 dan harga 800. Berarti cost of goods sold-nya adalah 700 ditambah 800, 1.500. Ending inventory-nya tinggal yang 750. Ini kalau kita misalkan menggunakan specific identification, ya. Nah, biasanya pada perusahaan-perusahaan elektronik itu kan persediaannya tidak terlalu banyak, ya. Persediaannya tidak terlalu banyak sehingga mereka bisa mengidentifikasi persediaan mereka secara spesifik, ya. Nah, mari kita masuk ke dalam cost flow assumption, ya. Ini ada data, ya. 1 Januari ada beginning inventory. Beginning inventory itu berarti sisa persediaan periode sebelumnya, ya. Sisa persediaan periode sebelumnya itu masih ada 100 unit dengan unit per cost-nya 10 dolar. Berarti total 1.000. Kemudian ada pembelian 15 April, 24 Agustus, 27 November, masing-masing 200, 300, 400 dengan harga 11, 12, 13. Ya, sehingga totalnya di sini bisa dilihat. Nah, ini perusahaan Ishikawa Electronic, ya. Kemudian Ishikawa di sini dia menggunakan periodic inventory system. Ya. Kalau kita menggunakan cost flow assumption, biasanya kita pencatatannya menggunakan periodic inventory system. Nah, jadi menggunakan periodic system. Physical inventory ditentukan bahwa Ishikawa menjual, ya, sebanyak 550 unit dan 450 unit inventory at December 31st. Ya. Menjual 550 unit dan had 450 unit in inventory at December 31st. Totalnya berapa? Ini totalnya 1000, ya, 1000 unit. Yang terjual 550 unit. Berarti yang masih on hand-nya 450, ya. Oke. Mari kita coba hitung dengan first in first out, ya. First in first out, barang yang pertama kali dibeli atau yang paling lama di gudang itu yang harus pertama kali dikeluarkan atau dijual, ya kan? Earliest good purchase are first to be sold, ya. Often parallel actual physical flow of merchandise. Generally good business practice to sell oldest unit first. Jadi barang yang paling lama ada di gudang itu yang harus pertama kali keluar, ya, atau yang pertama kali dibeli. Nah, mari kita hitung, ya. Ini tadi, ya, datanya yang tadi, ya. Total unitnya ada 1000 unit, total cost-nya ada 12.000 dolar, ya. Kalau perusahaan tadi
menjualnya berapa berarti yang terjual? Tadi berapa unit? 500, 550. Ya, yang terjual. Yang tersisa di gudang berarti 450. Iya kan? Maka 400 unit ini yang di tangan. Ya, kita menghitung yang di tangan. Ya. Yang ada di gudang. Kan berarti kan masih 400. Berarti kan yang paling terakhir dibeli kan ini. Ya kan? Yang baru masuk ke gudang. Ya kan? Ini kan berarti yang lama, yang paling lama ini, ya kan? Kemudian yang kedua ini, kemudian yang paling akhir dibeli ini. Ya kan? Ini yang first in. Ya kan? Nah, ini yang first in berarti ini yang harus first out. Ya kan? Sedangkan kita di sini mau menghitung barang yang di gudang. Ya berarti ngambil 400 dari sini dan ya kan sisanya 450. Ya, yang 50-nya dari pembelian tanggal 24 Agustus. Yang 400 kosnya 13. Kemudian yang sisanya 50 diambil dari pembelian 24 Agustus dengan kos 12 per unitnya. Sehingga ini jumlahnya ya. 5.800. Ya, 450 unit setara dengan nilai 5.800. Sehingga tadi kan jumlah cost good available for sale-nya ya, biaya barang yang siap untuk dijual, yang tersedia siap untuk dijual kan 12. Ya, tinggal dikurangkan saja dengan 5.800. Ya, ini kan ending inventory-nya. Ya, ending inventory-nya 5.800 sehingga cost of goods sold-nya harga pokok penjualannya adalah 6.200. Nah, ini kalau kita menggunakan perhitungan first in first out. Kenapa kita menghitungnya dari ini dulu? Ya, kenapa nggak langsung 550 saja tinggal dikalikan dengan unit cost-nya? Karena prakteknya, ya kan? Prakteknya kita dalam di lapangan itu kan kita menghitung persediaan di gudang, ya kan? Hitung persediaan di gudang, berapa unit ini? Oh, pembelian bulan November 27 masih utuh 400 unit. Yang 24 Agustus tinggal 50 unit. Ya kan? Kita ngitungnya di gudang. Ya kan? Baru kita mengetahui berapa yang terjual. Ya kan? Makanya kita ngitungnya adalah persediaan yang ada di gudang. Ya kan? Betul. Ada. Jadi ini ya ilustrasinya. Jadi barang yang dijual ini adalah first in. Ya. Karena 550 ya kan? Nah, ini. Yang ini 100. Yang ini tadi berapa itu? Ya. Totalnya adalah 6.200. Dan ini adalah sisa yang ada di gudang.